Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 36 bagian 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsanaw wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jairi dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Dan hendaklah olehmu akan Allah, dan janganlah kamu persekutukan dengan dia sesuatu jua pun, dan dengan kedua ibu bapa hendaklah berlaku baik, dan keluarga karib, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan tetangga dekat, dan tetangga jauh, dan sahabat di samping, dan anak jalan, dan orang-orang yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Sesungguhnya Allah tidaklah suka kepada orang yang keadaannya sombong sikap dan sombong kata. Ayat yang telah lalu tadi mengandung peraturan-peraturan yang wajib dipelihara dan dijalankan di dalam menegakkan rumah tangga bersuami istri, termasuk juga peraturan pembagian harta waris jika seseorang meninggal dunia, sampai juga kepada peraturan tanggung jawab suami dan ketaatan istri dan sikap keluarga luar jika terjadi perselisihan. Semuanya itu peraturan. Islam telah memberikan peraturan yang demikian baik supaya terbentuk suatu masyarakat yang baik atau yang di dalam agama dinamai umat. Peraturan-peraturan itulah yang kemudian membuka pikiran ulama-ulama Islam buat menentukan hukum mana yang wajib dan mana yang sunnah, mana yang haram dan mana yang makruh, dan mana yang mubah. Peraturan-peraturan itu pula yang telah menimbulkan ilmu fikih yang telah demikian luas di dalam Islam, sehingga timbullah berbagai mazhab yang terkenal. Tetapi ayat-ayat tentang peraturan ini tidak jugalah membawa selamat bagi membangun suatu umat jika dasarnya yang sejati tidak berdiri, yaitu rasa taat ibadah kepada Allah dan rasa ihsan kepada ibu bapa dan kepada sesama manusia. Sebab kalau manusia hanya hidup memegang peraturan saja, sedang di dalam hatinya tidak ada dasar dan alas iman, dengan mudah dia akan mencari jalan melepaskan diri dari peraturan-peraturan itu, sehingga di dalam agama timbul semacam pokrol-pokrolan atau yang dinamai orang hilah. Cobalah perhatikan misalnya riwayat tentang dua suami istri yang datang kepada Sayyidina Ali diiringkan oleh serombongan keluarga mereka, sebagaimana yang telah tersebut dahulu itu. Sayyidina Ali hendak menyelesaikan perkara mereka menurut ayat Syikok ayat 35 di atas tadi. Si perempuan duduk dan berjanji akan mengikuti segala keputusan yang menurut ketentuan Allah, sedang si laki-laki berkata, kalau keputusan hakam itu bercerai, saya tidak mau. Di sini nyata betapa lebih dalamnya rasa takwa dan iman perempuan itu daripada iman suaminya, sehingga Sayyidina Ali terpaksa marah dan mengatakan bahwa dia itu adalah seorang yang mendustakan peraturan Allah. Sebelum mau menuruti keputusan itu, dia tidak akan dilepaskan. Lantaran itu nyatalah bahwa sesudah menerangkan ayat-ayat yang mengandung peraturan, Allah mendatangkan lagi perintah yang lebih mendalam, sehingga manusia muslim menerima segala ketentuan Allah dengan ridho. Kalau hal ini telah dijalankan, tidaklah akan timbul soal-soal yang melanggar peraturan atau hukum yang kaku dari pelanggaran itu. Dan sembahlah olehmu akan Allah. Hendaklah tegakkan ibadah, hendaklah engkau sadar selalu bahwa engkau ini adalah abdun
yaitu hamba dari Allah, dan dia adalah ma'budmu, yaitu tempat menghadapkan sembah. Kalau hal ini telah disadari, kelak dengan sendirinya segala gerak-gerik kehidupan kita telah jelas tujuannya, yaitu mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepintas lalu kita hanya mengenal bahwa yang dikatakan ibadah hanya sholat, puasa, zakat, naik haji. Tetapi kalau kita telah menyadari bahwa kita ini adalah hamba dan Allah yang jadi ma'bud, akan berasalah kelak bahwa ibadah yang tersebut hanyalah sebagian dari ibadah. Dan segala perbuatan yang baik, seumpama berdagang, bersawah, dan berladang, membelanjai istri dan mendidik anak, sampai pun menjaga kesehatan sendiri, menjadi ibadah semua. Dan ibadah akan kita kerjakan dengan penuh kesadaran, karena selalu kita zikir, yaitu ingat kepada Allah. Dan zikir itu menimbulkan tumakninah, yaitu ketentraman hati, sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Rod ayat 38, bahwasanya ingat akan Allah membawa tentram bagi hati. Kalau orang telah beribadah kepada Allah dengan sendirinya, tidaklah lagi dia akan memakan harta anak yatim atau memakan harta kamu di antara kamu yang dengan batil, atau membagi harta waris dengan curang, atau berlaku zalim kepada istri, atau berlaku nusyuz kepada suami, atau syikok yang membawa pecah rumah tangga. Maka beribadah kepada Allah hendaklah semata-mata kepada Allah. Semata-mata kepada Allah. Esa tujuan. Satu yang diciptakan sehingga dijelaskan pada terusan ayat. Dan janganlah kamu persekutukan dengan dia sesuatu jua pun. Artinya jangan musyrik. Jangan memandang ada sesuatu yang lain dari Allah, mempunyai sifat-sifat ketuhanan, menolong melepaskan dari kesulitan, dan membawa kemanfaatan. Lalu yang lain itu disembah dan dibesarkan pula. Padahal tidak sesuatu pun yang selain Allah memberi manfaat dan mendatangkan mudorot. Syirik sudahlah pasti mendatangkan mudorot bagi diri dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Syirik memecah belah tujuan jiwa. Zaman jahiliyah orang Arab menyembah berhala, tetapi setelah memeluk agama Islam, ada yang tidak disadari telah mempersekutukan yang lain pula dengan Allah. Mereka mengadakan tawasul, meminta supaya Tuan Guru menjadi orang perantara buat menyampaikan permohonan mereka kepada Allah. Lebih syirik lagi, setelah Tuan Guru itu mati, meminta berkat pula kepada kuburan mereka. Kadang-kadang sebagai di negeri kita ini, Islam telah diterima sebagai agama, tetapi pusaka kepercayaan animisme nenek moyang masih dipegang teguh. Sehingga ada orang yang mengasapi keris pusaka dengan kemenyan dan setanggi tiap-tiap malam Jumat, dan dimandikan keris itu ke sungai pada tiap-tiap hari Arba'ah akhir dari bulan Safar. Karena kata mereka itu, keris itu mengandung tuah dan atau angker, bisa membawa laba keuntungan dan bisa pula membawa mara bahaya. Malahan ada pula syirik yang lebih celaka lagi, yaitu menganggap ada di antara anak kandung sendiri yang membawa untung. Sejak dia lahir ke dunia mendapat banyak laba dan kekayaan. Dan ada pula anak yang membawa sial. Sejak dia lahir berturut-turut saja kesusahan yang menimpa, sehingga perlulah nama anak itu ditukar.